Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran Matematika kelas 12 peminatan MIPA tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri mengenai titik stasioner. Baik siswa, mari kita ingat tentang rumus penyelesaian persamaan trigonometri sebagai berikut, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Maka sebagai penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan 180 kurang alfa derajat tambah K kali 360 derajat. Pada cos X sama dengan cos alfa, sebagai penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Dan pada persamaan trigonometri tangan X sama dengan tangan alfa, maka sebagai penyelesaian adalah X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat, di mana nilai K-nya adalah sebagai berikut. Baik siswa, mengenai titik stasioner pada fungsi aljabar, di mana titik stasioner pada fungsi aljabar Y sama dengan Fx dicapai apabila turunan pertamanya adalah 0, yaitu Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 0. Pada titik stasioner, kita mengenal adanya titik balik maksimum dan titik balik minimum, di mana jenisnya itu dapat ditentukan dengan menggunakan bantuan garis bilangan, di mana garis bilangan ini merupakan nilai-nilai X yang diperoleh dari F aksen X sama dengan 0. Sebagai misal adalah nilai X apabila ada perubahan tanda dari positif 0 negatif merupakan titik balik maksimum. Apabila ada nilai X lain, kemudian ada perubahan tanda dari negatif 0 positif, maka merupakan nilai balik minimum. Baik siswa, lalu bagaimana titik stasioner dan jenisnya pada fungsi trigonometri? Titik stasioner pada fungsi trigonometri Y sama dengan Fx akan dicapai sebagaimana ketentuan titik stasioner pada fungsi aljabar. Mari kita perhatikan contoh berikut, yaitu tentukan titik stasioner dan jenisnya pada fungsi berikut, di mana untuk nilai X antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sebagai penyelesaiannya adalah sebagai berikut, yaitu pada Y atau Fx sama dengan sin X tambah cos X, kita cari turunan pertamanya, yaitu turunan dari sin X, kemudian turunan dari cos X. Karena kita akan menentukan titik stasioner, maka turunan pertamanya sama dengan 0, sehingga akan kita peroleh sebagai berikut. Pada ruas kiri, salah satu bentuk trigonometri kita pindahkan ke ruas kanan. Sebagai contoh adalah ini, sin X yang kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Pada bentuk cos X sama dengan sin X, kedua ruas saling kita bagi dengan cosinus. Dan pada ruas sebelah kiri akan kita peroleh nilai sebagai berikut, di sebelah kanan sebagai berikut. Kemudian ini kita ubah posisinya sebagai berikut, di mana pada sin X bagi cos X adalah tangan X sama dengan 1, sehingga akan kita peroleh nilai X nya adalah 45 derajat atau 225 derajat. Hal ini kita peroleh dengan cara pada tangan X sama dengan 1, kemudian pada ruas kanan agar sama bentuk trigonometrinya tangan, maka nilai 1 sama dengan tangan 45 derajat. Dan ini identik yang pernah kita ketahui sebelumnya. Maka pada K sama dengan 0 akan kita peroleh nilai X nya adalah 45 derajat. Kemudian ini memungkinkan untuk memperbesar nilai K karena X terletak antara 0 hingga 360 derajat, maka akan kita perbesar, yaitu K sama dengan 1, maka kita peroleh nilai X nya adalah 225 derajat. Nilai-nilai ini kemudian kita substitusikan pada Y sama dengan Fx, maka untuk X sama dengan
45 derajat, akan kita peroleh nilai Y-nya adalah sebagai berikut. Berikutnya untuk X sama dengan 225 derajat, maka akan kita peroleh nilai Y-nya adalah sebagai berikut. Sehingga akan kita peroleh titik stasioner pada fungsi trigonometri tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 45 derajat, akar 2 dan 225 derajat, negatif akar 2. Lalu bagaimana dengan jenis titik stasionernya? Yaitu dengan cara kita bantu dengan ruas garis. Untuk nilai pertama adalah 45 derajat, di mana apabila kita substitusikan pada turunan pertama akan mengakibatkan 0. Berikutnya adalah titik 225 derajat. Apabila kita substitusikan pada turunan pertamanya akan mengakibatkan 0. Kemudian kita beri tanda pada daerah-daerah yang ada ini. Di sebelah kiri 45 derajat, di antara 45 derajat dengan 225 derajat, dan di sebelah kanan 225 derajat. Kita ambil salah satu titik X-nya selain 45 derajat atau 225 derajat. Misal saya ambil X sama dengan 90 derajat, kemudian kita substitusikan pada turunan pertamanya, sehingga kita peroleh negatif 1 dan kita letakkan pada daerah antara 45 derajat hingga 225 derajat. Kemudian dengan langkah yang pernah kita lakukan sebelumnya, maka daerah yang lain adalah demikian. Sehingga kita akan memperoleh, yaitu untuk koordinat 45 derajat, akar 2, adanya perubahan tanda positif 0 negatif, maka merupakan suatu titik balik maksimum. Sedangkan pada koordinat 225 derajat, negatif akar 2, ada perubahan tanda dari negatif 0 positif, maka merupakan titik balik minimum. Baik siswa, contoh berikutnya adalah tentukan titik balik maksimum pada fungsi berikut untuk X-nya antara 0 sampai 2pi. Sebagai penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pada fungsi trigono ini kita cari turunan pertama, itu kita peroleh sebagai berikut. Kemudian turunan pertama kita nolkan, sehingga akan kita peroleh sebagai berikut. Salah satu bentuk trigonometri kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sebagai misal cos X sama dengan akar 3 sin X, kemudian kedua ruas saling kita bagi dengan kosinus, maka cos bagi cos adalah 1 dan sin dibagi cos adalah tangan. Kemudian kita cari nilai tangannya, yaitu negatif 1 akar 3, dan kita peroleh nilai X nya yaitu dalam bentuk pi, 5pi per 6 atau 11pi per 6. Kemudian nilai-nilai X ini kita substitusikan ke fungsinya, yaitu Y sama dengan Fx, hingga akan kita peroleh sebagai berikut. Negatif kali negatif, akar 3 kali akar 3, 3, maka diperoleh 3 per 2 dan hasilnya 2. Untuk sementara kita peroleh titik stasioner ada 5pi per 6,2. Kemudian untuk X yang lainnya yaitu 11pi per 6, maka akan kita peroleh nilai Y nya adalah sebagai berikut, yaitu negatif kali positif, maka nilainya negatif. Akar 3 kali akar 3, 3, maka diperoleh demikian, dan hasilnya negatif 2, maka titik stasioner berikutnya adalah 11pi per 6, negatif 2.
Karena kita akan menentukan titik balik maksimum, maka kita menggunakan bantuan ruas garis, kemudian nilai-nilai X yang ada kita letakkan pada ruas garis, yaitu ini adalah untuk 5 pi per 6, kemudian ada 11 pi per 6. Pada nilai-nilai X ini akan mengakibatkan nilai turun pertama adalah 0, yaitu pada 11 pi per 6 0, pada 5 pi per 6 adalah 0. Kemudian kita akan beri tanda pada daerah-daerah yang ada di sebelah kiri 5 pi per 6, antara 5 pi per 6 sampai 11 pi per 6, dan di sebelah kanan 11 pi per 6. Pada kesempatan ini kita akan mengambil di sebelah kiri 5 pi per 6, yaitu untuk X sama dengan 0 derajat. Maka kita substitusikan pada turunan pertamanya, kita peroleh sebagai berikut, yaitu untuk cos 0 bernilai 1, untuk sin 0 bernilai 0 dikalikan akar 3 adalah 0, maka kita peroleh nilainya adalah positif 1, maka daerahnya adalah daerah yang positif. Dengan cara yang pernah kita laksanakan, maka kita peroleh antara 5 pi per 6 sampai 11 pi per 6 adalah daerah yang negatif, kemudian di sebelah kanannya adalah positif. Maka titik balik maksimum adanya perubahan tanda dari positif 0 negatif. Maka pada koordinat 5 pi per 6,2 maka adalah sebagai titik balik maksimum, yaitu 5 pi per 6,2. Semoga siswa paham dari penjelasannya ada. Namun demikian, agar lebih paham dan terampil, silakan siswa kerjakan latihan berikut, yaitu tentukan titik stasioner dan tentukan titik balik minimum. Silakan siswa kerjakan, kemudian kertas kerja kirim ke Learning Sekolah dalam format JPG atau PDF. Demikian siswaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.